warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Religi. Kembali lagi di acara podcast Kawah Punggur. Hari ini dalam agenda Joyful Ramadan, yang pada hari ini Kawah Punggur kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yakni Bu Nur Fajriah. Selamat pagi Bu, apa kabar? Alhamdulillah, semoga selalu sehat selalu ya. Bagaimana Bu puasa hari kedua ini? Alhamdulillah sehat ya Bu. Hari ini Bu Nur Fajriah selaku narasumber kita akan membawakan materi yang berjudul Mengawali Ramadan dengan Hati yang Bersih. Oke Bu Nur, bagaimana nih kalau Ramadan dengan hati yang bersih? Berarti sebelumnya belum bersih gitu ya Bu? Ya, sebenarnya bukan dikatakan belum bersih ya. Kalau hati kan hanya Allah yang tahu, yang jelas. Jadi maksud daripada hati yang bersih di situ, kenapa sih kok di bulan suci Ramadan ini kita harus menyiapkan diri dengan hati yang bersih? Karena ketika kita menyiapkan dengan hati yang bersih, insya Allah ibadah puasa di bulan Ramadan ini kita akan fokus dalam melaksanakannya. Jadi di dalam materi Ibu ini mengawali Ramadan dengan hati yang bersih. Ini kira-kira tujuannya untuk siapa nih Bu? Untuk kita anak kecil atau untuk semuanya bisa nih? Hati yang bersih itu, definisi hati bersih itu apa aja sih Bu? Komponen-komponen yang bisa dikatakan hati yang bersih itu? Ya, jadi hati yang bersih ini bukan hanya untuk sasarannya bukan hanya untuk anak kecil, tapi ini untuk kita semua sebagai umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini khususnya. Ya, sebagaimana dalam firman Allah dikatakan yang artinya dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Al-Baqarah ayat 235. Bagaimana sih Bu cara membersihkan hati? Apa aja tuh Bu? Gimana caranya? Cara membersihkan hati yaitu salah satunya yaitu dengan taubat dan istighfar. Dengan yang pertama dengan taubat dan istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena dengan kita melaksanakan taubat dan istighfar itu tentunya kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan insya Allah akan diampuni. Karena di bulan Ramadan ini Allah telah menjamin bahwa apapun kesalahan kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga tertera di Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 8 yang artinya dan bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Terus apa lagi itu selain tobat dan istighfar? Yang kedua yaitu memaafkan orang lain. Ya, karena kita adalah makhluk sosial ya, kita butuh orang lain, kita nggak bisa hidup sendiri, sehingga ketika kita bersosial tentunya banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita buat ya. Dari situlah kita manfaatkan untuk saling memaafkan di bulan suci Ramadan ini. Kalau aku penasaran nih Bu dengan poin yang nomor 2, di situ kan ada tentang memaafkan orang lain. Tapi kalau kita minta maaf nggak dimaafin itu gimana Bu itu? Iya, itu udah ini ya, itu udah urusan Allah. Yang penting kita ada usaha untuk meminta maaf. Ya. Tapi kalau punya salah nggak minta maaf itu nggak gimana Bu? boleh. Nggak boleh ya. Jadi tetap harus minta maaf walaupun orang yang bersangkutan tidak memaafkan. Ya. Ibu, kita dapat pertanyaan terbanyak Bu dari Sobat Religi Bu. Dari Sobat Religi Kawah Punggur tadi tentang materi yang Ibu sampaikan nih, ada pertanyaan tentang bagaimana cara membersihkan hati. Nah, apa aja itu Bu untuk cara-cara kita dalam membersihkan hati di bulan yang suci ini? Kira-kira apa nih Bu caranya? Iya. Jadi gini Mbak Putri, cara membersihkan hati yaitu yang pertama dengan bertaubat dan istighfar. Taubat kepada Allah, mohon kepada Allah atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan, dan tentunya tidak akan mengulangi kembali apa yang telah dia lakukan. Itu yang pertama. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa demi Allah aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertaubat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Itu yang pertama.
Yang kedua yaitu dengan cara memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain tentunya kita sebagai makhluk sosial yang butuh orang lain, nggak bisa hidup sendiri, tentunya kita banyak kesalahan. Maka di bulan Ramadan ini saling maafkan. Sebagaimana bunyi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa barang siapa yang memaafkan kesalahan orang lain maka Allah akan memaafkan kesalahannya. Hadis riwayat Muslim. Seperti itu Mbak Putri. Baik Ibu, terima kasih atas pemaparan materinya pada hari ini. Baik Sobat Religi Kawah Punggur, tadi kita sudah mendengarkan podcast yang hari ini sangat luar biasa sekali dari Ibu Nur Fazriah SAG tentang mengawali Ramadan dengan hati yang bersih. Perlu kita tahu bahwasanya tadi saya catat sedikit poin-poin yang disampaikan oleh Ibu narasumber kita yang luar biasa. Satu, cara membersihkan hati dari satu ada taubat, istighfar, dan yang terakhir adalah dengan memaafkan orang lain. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga ke depan bisa main-main lagi ke Kawah Punggur ya Bu. Baik, saya Eri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.